Wamenaker pemirsa, dalam operasi senyap Wamenaker Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Selain Wamenaker, KPK juga mengamankan 20 orang lainnya, termasuk di dalamnya ada pejabat eselon 2 Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel atau yang biasa disapa Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan. Saat ini Noel sudah berada di KPK, di mana Immanuel terjaring dalam operasi tangkap tangan yang diduga ini terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan tentang pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sementara itu, 22 unit kendaraan tiba di Gedung Merah Putih KPK. Terdiri dari 15 unit mobil dan 7 motor, termasuk 5 unit motor sport Ducati. Kendaraan-kendaraan ini menjadi barang bukti dan juga tadi sempat dipamerkan ya dalam proses menjaring Wamenaker Immanuel Ebenezer. Ya, dan pemirsa, dalam OTT, petugas KPK menyita banyak sekali kendaraan. Jumlahnya ada 22 kendaraan. Totalnya terdiri dari 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2, termasuk motor gede pemirsa. Ini dia kendaraan-kendaraan mewah. 15 mobil, 1 unit Jeep Cherokee, 1 unit Suzuki Jimny, 2 unit Hyundai Palisade, 1 unit Hyundai Stargazer, 1 unit Mitsubishi Pajero Sport, dan 2 unit Mitsubishi Expander. Ada juga 3 unit Honda CR-V, 1 unit Nissan GT-R, kemudian Toyota Corolla Cross, ada juga Toyota Hilux dan BMW 330i. Mobil-mobil tadi, berikutnya ini ada motor juga, 2 unit Vespa, 5 unit motor sport Ducati. Diperkirakan ini 22 kendaraan totalnya pemirsa, 11 miliar rupiah. Ya pemirsa, di tengah rakyat yang hidup penuh tekanan, pejabat justru sibuk berburu keuntungan. Korupsi lagi-lagi mencederai kepercayaan. Amanah rakyat seakan murah ditukar dengan godaan. Pertanyaannya pemirsa, sampai kapan negeri ini terus dihianati jabatan? Saya akan ajak Anda untuk membahasnya lebih dalam bersama narasumber istimewa kita malam hari ini. Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang, serta pakar dan pemerhati bidang ketenagakerjaan dari UGM, Tajudin Nur Effendi. Kita juga masih menanti bergabung dengan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama, terlebih dahulu kepada Pak Saud terlebih dahulu ya. Pak Saud, kalau kita bicara soal OTT, operasi tangkap tangan, tentu Anda sebagai Wakil Ketua KPK ya tahun 2015-2019. Sebelum akan dilakukan OTT, artinya apakah ini sudah ada kelengkapan bukti-bukti yang kuat sehingga menunggu momen yang tepat untuk langsung menangkap pada saat transaksional, Pak Saud? Ya, biasanya kan OTT itu dimulai dari whistleblower, pengaduan dari masyarakat ya. Whistleblower itu datang bisa dari teman-teman satu kantornya, bisa juga dari pengusahanya, orang-orang yang memiliki informasi kemudian melaporkan ke KPK, apakah itu lewat jalur resmi atau lewat email, lewat apapun, atau mengantar dokumen ke KPK. Kemudian KPK melindungi narasumbernya, mereka mendalami, mereka cross-check, cek ulang lagi, dalami lagi, sehingga dianggap memenuhi unsur. Jangan lupa tentunya itu peristiwa pidana sudah terjadi ya, sudah terjadi sebelumnya. Atas dasar itu makanya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan juga itu tidak ada tanpa persetujuan pimpinan. Pimpinan itu selalu memutuskan apakah itu split atau itu murni 5-5-nya menyetujui, sehingga kemudian penyelidik mulai melakukan pekerjaan. Ketika itu dilakukan, makanya berikutnya adalah dilakukannya surveillance, take out, cross check, penyadapan. Jadi 2 bukti itu yang sudah ada penyelidikan itu. Jadi kemudian ketika itu dilakukan penyelidikan, termasuk menghimpun segala macam yang terkait dengan pribadi yang bersangkutan.
termasuk statement-statement di media, apa dia pernah ngomong apa, even itu ngomong-ngomong yang kecil-kecil, itu beberapa saat kalau nggak salah yang bersangkutan pernah ngomong juga soal bolehlah ngambil-ngambil dikit gitu, kalau nggak salah itu ada pernah ngomong. Itu yang gitu itu sebenarnya itu bendera merah itu sebenarnya. Nah, itu biasanya penyidik-penyidik itu juga paham yang begitu-gitu. Kemudian dilihat LHKPN-nya, terus kemudian ya ketika kemudian itu didalamin, ternyata peristiwa pidananya terjadi lagi. Itulah yang bentuk OTT itu. Kira-kira gitu sementara. Berarti bolehkah saya simpulkan ketika OTT dilakukan, artinya kalau bicara soal pembuktian ini akan lebih mudah karena peristiwanya sudah terjadi? Ya, jadi dua bukti yang cukup menurut yang diminta oleh KUHP itu sudah ada, kemudian terjadi ini lagi ya buktinya lebih dari dua lah. Ya, ada perbuatan yang bersangkutan. Nanti tinggal penyelidik, kalau dalam konstruksi awal kan sudah mulai terlihat potensi pasal yang dilanggar, pasal mana. Apakah itu kerugian negara, apakah itu pemerasan yang terkait dengan pasal 12E atau pasal yang lain, atau gratifikasi. Dengan notabene tadi tuh mobil-mobil ternyata bukan satu pemilik ya, ada beberapa pemilik, tapi kita asumsikan kita nggak melihat jumlah mobil yang diambil, tetapi ada peristiwa pidana, nanti silakan penyidik mengumumkan apa-apa saja yang disita. Gitu, baik, berikutnya saya ke Pak Andi Azwan. Pak Andi, mungkin sore ini menjadi salah satu sore paling sibuk untuk Pak Andi ya, diwawancarai di sana-sini begitu. Tapi begini Pak Andi, jujur ketika sidak dilakukan sebelumnya oleh Pak Wamen ini ya, tak sedikit yang sangat apresiasi, apalagi sempat Pak Noel bilang tak boleh ada pemerasan ke perusahaan atau buruh, tapi hari ini informasi terkena OTT KPK ini membuat banyak orang yang bertanya. Nah, Pak Andi, apakah terlalu dini jika rakyat merasa dihianati, Pak Andi? Ya, begini, pertama-tama kami memang turut prihatin bahwasanya terjadi musibah kepada Ketua Umum kami yang notabene adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Merah Putih ini. Terlepas dari kinerja-kinerja beliau yang luar biasa, bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh yang dikatakanlah dinafikan oleh perusahaan-perusahaan nakal itu, dan berhasil ya untuk itu, dan juga mendapatkan penilaian yang sangat cukup memuaskan, yang luar biasa menurut saya oleh Pak Presiden sendiri. Dan terlepas dari itu kita harus kedepankan juga namanya ajas praduga tak bersalah ya, karena biar bagaimanapun ya ini adalah negara hukum ya, apa yang telah dilakukan oleh KPK ya kita juga berikan apresiasi yang telah menjalankan ya tugas dan fungsinya KPK itu.